Iya, shalom, selamat malam buat setiap kita ya, para pendoa-pendoa yang diberkati Tuhan. Selamat malam, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa dan biarlah kita mau terus membangun mesbah bagi Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan tuh bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Biarlah kita terus mau memuji, membangun tahta bagi Tuhan. Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Tidak ada tempat yang lain saudara untuk kita bisa tetap kuat hari-hari ini selain kita dalam hadirat Tuhan. Buat semua saudara yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar negeri juga shalom. Biar kita mau terus menguatkan hati di hari-hari yang semakin sulit, di masa-masa yang semakin tidak enak secara manusia. Tetapi orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan tetap aman selama-lamanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Aba Bapa kami yang selalu setia menemani kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau datang bawa pujian penyembahan kami Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Lebih lagi katakan Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Katakan ajar kami Tuhan, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Mari lebih lagi kita mau katakan Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ajar kami, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia, ajar aku Bapa, ajar kami mengerti rencana-Mu Tuhan menurut kehendak-Mu, ajar
Tuhan, ajar kami mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu di hidup kami. Mari datang pada Tuhan, bawa seluruh hidup-Mu, katakan kami rindu Tuhan mengerti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi katakan, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa Engkau tempat perlindungan kami, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Mari angkat tanganmu, katakan ajar kami, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia. Ajar kami, Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Kebahagiaan di hidup kami hanyalah ketika kami mengerti rencana Tuhan atas hidup kami. Ketika kami mau taat dan setia Tuhan untuk menuruti kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Karena itu apapun yang terjadi di hidup kami mau berkata, Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tetap meninggikan Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Bahkan sesulit apapun ketika kami melangkah menggenapi rencana-Mu, kami mau setia untuk terus menyembah Engkau, karena Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Oh, Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi mari angkat imanmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau,
Amin Tuhan, tak tergoyah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau. Amin Tuhan Allah, di hidup kami tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah yang hidup, Kau tetap Tuhan yang setia dalam hidup kami, Yesus. Apapun keadaanmu hari ini saudara, tetap taruh imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun. Sekalipun berat, mungkin kita berkata, Tuhan rasanya kami tidak sanggup lagi. Tapi taruh imanmu kepada Tuhan. Tetapkan hatimu saudara untuk tetap menyembah Dia, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan masalahmu, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu hari-hari ini. Kita sedang ada di masa-masa pemurnian, biar kita semua boleh keluar seperti emas yang dimurnikan. Biar kita punya ketetapan hati mau terus berkata, kami akan menyembah Engkau terus Tuhan, kami akan meninggikan Engkau terus dalam hidup kami. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, amin, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan kami sembah, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Amin. Selamat. Walau dunia semuanya bergoncang, bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, dari selamanya sampai selamanya, takkan tergoyahkan, Kau Tuhan bagi kami. Karena itu Bapa, tidak akan pernah kami tinggalkan Engkau.
Dan untuk selama-lamanya kami mau menyembah Engkau. Untuk selama-lamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat di hidup kami. Biar Engkau terus bertahta di atas pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan hadir, Tuhan melakukan sesuatu. Karena itu kami mau menyatakan komitmen kami di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau tetap berkata, Tuhan, haleluya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya kami sanjung. Amin Tuhan, namamu selama-lamanya Tuhan, selamanya. Tekad kami menyenangkan, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala, lebih lagi katakan selamanya, kami sanjung, ku sanjung namamu sampai selamanya. Tekad kami Engkau segala-galanya Tuhan, segalanya. Bahkan di saat dunia bergoncang, Kau segala-galanya. Bahkan saat semua mengecewakan, Tuhan tetap segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau segala-galanya. Mari angkat tanganmu saudara, katakan sekali lagi, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya kami sanjung Engkau. Amin. Kami sanjung namamu Tuhan untuk selamanya. Kau segalanya bagi hidup kami, Tuhan. Apapun keadaan kami tahu Tuhan segala-galanya bagi kami. Engkau penghibur, Engkau penolong, Engkau penuntun, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Ajar kami terus ada di jalan-jalan-Mu Bapa. Ajar kami terus ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Bahwa kami terus setia melakukan kehendak dan rencana-Mu.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biar Tuhan pakai hidup kami untuk terus memuliakan Engkau. Bahkan kalau malam hari ini kami akan belajar firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengar kesaksian. Saya akan bacakan kesaksian ya. Puji Tuhan, biar semakin banyak orang mengirimkan kesaksian, agar semakin banyak juga orang yang diberkati dengan kesaksian. Iya, malam Ibu Debbie, saya Ibu Sinaga dari Bekasi. Saya mau bersaksi. Begini Bu, kesaksian saya dalam 3 minggu terakhir ini. Dari bulan Mei kami sekeluarga mengalami sakit demam, batuk dan pilek. Awalnya suami saya ya, terus akhirnya saya dan anak saya nomor 2 dan anak saya nomor 3. Setelah kami sudah sembuh, lalu anak saya yang pertama. Bahkan si kakak sampai dirawat 6 hari karena DBD. Dalam situasi pandemi ini Bu, secara manusia kita sakit dengan tipe yang di atas pasti sudah sangat ketakutan. Karena kalau ke rumah sakit takut dibilang COVID. Apalagi kalau sampai masuk ke rumah sakit. Namun hati saya tetap tenang. Biasanya dulu sebelum COVID saja, kalau anak-anak kami sakit atau panas saja langsung saya itu panik Bu. Ya, dan bisa tengah malam pun itu langsung pasti saya bawa ke rumah sakit. Walaupun bapak kerja dinas malam. Namun akhir-akhir ini Bu, hati saya lebih tenang. Ya, hati saya itu mengatakan enggak usah panik, jangan khawatir. Saya tahu itu adalah suara Roh Kudus, amin, yang mengingatkan saya. Semenjak awal Maret 2020 saya tidak sengaja melihat khotbah Ibu di YouTube. Dan sejak saat itu juga saya akhirnya mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur. Puji Tuhan Ibu, semenjak itu pun hidup saya banyak sekali diubahkan. Ketakutan saya, kekhawatiran saya, rasanya semuanya hilang karena mendengar khotbah-khotbah Ibu. Lalu hati saya juga, saya selalu memperkatakan bahwa hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Saya bahkan selalu berdoa kepada Tuhan, inilah kami Tuhan. Apapun pergumulan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Dan saya juga selalu ingat Ibu bilang jangan nitip-nitip doa ya, dan kita semua harus datang sendiri kepada Tuhan. Amin, amin, amin ya. Itu yang saya lakukan Bu, puji Tuhan. Ya, kami semua sekarang sudah sembuh Ibu, dan bahkan ya hati kami damai sejahtera. Saya dan suami bersama anak-anak selalu mengikuti mesbah doa dan juga Sunday online dari channel Ibu. Ya, dan sebenarnya masih banyak kesaksian saya Bu, ya, tetapi ya Tuhan itu benar-benar nyata di dalam keluarga kami. Ya, dan kami sekeluarga Tuhan dahsyat bagi kami Bu. Terima kasih ya buat Ibu Debbie, terima kasih yang terus menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu dengan kesehatan, juga keluarga Ibu. Ya, terima kasih Bu, maaf mungkin kesaksian saya tidak beraturan. Ya, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Ya, dahsyat Tuhan. Apa yang dialami oleh Ibu sekeluarga, saya yakin juga dialami oleh banyak pendengar mesbah doa. Iya, kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu. Dulu kalau sakit pasti sudah panik ya. Banyak saudara orang Kristen yang seperti itu. Baru sakit apa dikit udah panik, langsung buru-buru ke rumah sakit cari dokter. Seringkali kita itu lupa pakai iman ya. Makanya saya bilang ya, Yesus tuh berkata, kalau aku datang kembali ke dunia ini masih ada iman aku dapati. Ya, dengan sekarang itu orang punya duit ya, orang-orang yang berduit itu sakit sedikit langsung
terbang kemana-kemana ya cari dokter hebat. Kita lupa bahwa Tuhan bilang kalau engkau sakit olesi minyak, berdoa dulu kepada Tuhan, jangan buru-buru ya. Tapi ibu ini berkata sejak dia ngikut mesbah doa, sejak dia ikut mesbah syukur, sekarang hatinya lebih tenang, tidak panikan. Ya apa-apa dikit sakit, ya amin Bu. Karena ibu itu juga berkata, saya sekarang percaya mati hidup kita di tangan Tuhan. Walaupun hari ini kita sudah terbaring di ICU, kalau Tuhan bilang belum mati, nggak mati. Sekalipun orang sehat masih jalan-jalan di mall, kalau Tuhan bilang udah waktunya mati, ya mati saudara. Jangankan tunggu kena corona, kita duduk aja bisa mati. Tapi puji Tuhan ya, karena ibu sudah mengenal Tuhan dan sekarang ibu sudah sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, bahkan tiap hari rajin mengikuti mesbah syukur, satu keluarga bahkan. Terima kasih ibu kesaksiannya, ya saya yakin dan percaya ini memberkati semua yang mendengarkan. Dan malam hari ini ya biarlah kita semakin boleh terus membangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Iya, saya juga akan bacakan satu kesaksian lagi. Ya, firman Tuhan itu berkata kesaksian itu akan membangkitkan iman kita. Ya, shalom Ibu Debbie, ya ini putri saya. Ini fotonya sedang mengikuti mesbah doa. Jadi ada seorang ibu ngirim foto anaknya mengikuti mesbah doa, luar biasa ya. Terima kasih Bu, anak saya sekarang sudah pandai berdoa sendiri, amin. Ketika dia mau berangkat ke sekolah, dia selalu berdoa. Bahkan saya pernah ketika itu saya sakit di bagian perut. Waktu itu saya merasakan sakit sakit banget ya. Tapi tiba-tiba ketika saya sakit itu ya, saya sampai tidak bisa bernafas Bu. Bernapas aja rasanya susah. Saya kaget ketika saya sedang sakit, anak saya bilang sama saya, "Ma, aku mau berdoa buat mama ya, aku mau doain mama." Dan setelah dia berkata begitu Bu, dia langsung mendoakan saya sambil tangannya ditumpangkan ke atas perut saya. Dan luar biasa Bu, begitu ajaib ya. Tidak tunggu waktu lama sakit perut saya pun sembuh. Wow, luar biasa ya. Bahkan saya tidak lagi merasakan sakit sampai saat ini. Ketika dia juga sakit gigi Bu, pernah dia sakit gigi dan dia memang sering mengalami sakit gigi dulunya. Malam itu ketika dia sakit gigi luar biasa Bu, sampai keringat itu bercucuran. Saya melihat dia ke kamar mandi, dia menggosok gigi dan setelah dia menggosok gigi dia ambil Alkitab. Ya, tapi saya juga tidak tahu dia buka di kitab yang mana. Setelah beberapa menit dia membuka Alkitab, ya dia berdoa, dia berkata, "Ma, sakit gigi saya sudah sembuh." Dan benar Bu, sakit giginya sembuh dan dia langsung bisa tidur setelah dia membaca Alkitab. Sampai sekarang dia tidak pernah sakit gigi lagi Bu. Terima kasih Ibu Debbie ya, karena Ibu sekarang ya yang suka berkata kita harus datang sendiri kepada Tuhan dan mengalami Tuhan sendiri. Dan itu sudah terbukti dan anak saya sudah melakukannya. Puji Tuhan. Saudara, ini anak yang masih belasan tahun loh. Ya, tapi dia setia mengikuti mesbah doa. Saya percaya penggenapan firman Tuhan hari-hari ini sedang terjadi, bahwa teruna-teruna itu akan dipakai Tuhan. Mereka punya karunia-karunia roh itu akan dikobarkan. Bayangkan nih anak belasan tahun, mamanya sakit perut sampai tidak bisa bernafas, tiba-tiba dia mendoakan mamanya, dia menumpangkan tangan di atas perutnya mamanya dan saat itu juga sembuh. Saudara, saya percaya ini terjadi bukan secara kebetulan. Hari-hari ini Tuhan sedang mendidik kita umat Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita anak-anak Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita gereja Tuhan. Bahwa kuasa ini diberikan bukan hanya para pendeta yang diberi kuasa, bukan hanya gembala-gembala sidang yang diberi kuasa, bukan pendeta-pendeta hebat. Tapi hari-hari ini Roh Kudus, Tuhan itu sedang mengajarkan, bahkan saya percaya gerakan Pentakosta itu sedang terjadi, pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Sehingga apa? Alkitab berkata, Rohku akan aku curahkan ke atas manusia di bumi dan anak-anakmu, teruna-terunamu akan mulai bernubuat, mereka akan mulai berdoa buat orang sakit dan orang sakit pun disembuhkan.
Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja begitu luar biasa. Ya, kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Karena itu saudara, mari kita mau setia pada Tuhan supaya semua karunia roh kita tuh dikobarkan. Kita bisa bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Saudara bisa bayangkan, anak sekecil ini mamanya sakit berdoa sembuh, dia sakit gigi dia berdoa sembuh. Ya, sehingga iman kita ya benar-benar melihat ya, bukan karena ya kita nggak percaya dokter, bukan, tetapi bukankah Tuhan menyediakan kuasa-kuasa ini bagi orang-orang yang percaya ya. Dan saya berdoa saudara, biarlah kita semua tetap tenang dalam hadirat Tuhan, bahkan kita mulai mempraktekkan iman kita, bahkan anak kecil pun ya sanggup saudara berjalan menurut kehendak Tuhan sehingga dia juga boleh mengalami apa yang namanya mujizat. Bahkan bukan hanya itu, orang tua pun, orang lain pun akan mengalami mujizat dari kehidupan kita. Ya, tetaplah setia saudara dan tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang akan sampai selamanya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya percaya saudara ya, kemarin kita sudah membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-20 ya, dan kemarin kita sudah membaca sampai dengan ayat yang ke-22 kemarin ya. Tetapi Tuhan berkata ya, nenek moyang mereka telah aku bawa ke padang gurun. Bukan hanya aku bawa, Tuhan punya rencana bagi bangsa ini. Dia pengen keluarkan bangsa ini dari perbudakan di Mesir, dan mereka akan dibawa keluar. Kemana? Ke satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya apa? Tuhan punya rencana yang besar bagi masa depan kita, itu masa depan yang penuh harapan. Tetapi ketidaktaatanlah yang bisa membuat kita gak bisa melihat rencana Tuhan itu. Ketidaktaatanlah yang bisa membuat kita tidak mengalami rancangan Tuhan itu. Tuhan berkata, tetapi bangsa ini tidak taat. Padahal di padang gurun pun kata Tuhan, aku memberi mereka tuntunan, aku mengajarkan hukum-hukumku, aku memberikan peraturan-peraturanku. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai pada rencana Tuhan. Tapi bangsa ini tegar tengku, mereka keras kepala, tidak ada ketaatan. Tuhan berkata, aku akhirnya mengacungkan tanganku dan ingin membinasakan mereka. Tetapi Tuhan masih mengingat akan sumpahnya, akan kasih setianya kepada nenek moyang mereka. Jadi ayat 22 kemarin dikatakan, tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak ya karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Ayat 23, walaupun begitu aku bersumpah kata Tuhan kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Ya, tetap ada konsekuensi dari pelanggaran. Sekalipun Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Kenapa? Karena Tuhan masih memperhitungkan janjinya supaya tidak dipermalukan di depan bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan yang sudah membawa mereka keluar. Ya, tetapi Tuhan berkata, walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa. Akhirnya mereka itu saudara diserahkan oleh Tuhan ke semua negeri. Ayat 24, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku, menolak ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Saudara, ya sehebat apapun ya kita mencoba dalam hidup ini untuk mencapai berkat-berkat, atau kita pengen sebagian orang berpikir bahwa kebahagiaan di hidup ini waktu mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Tetapi ingat, Tuhan berurusan pribadi dengan kita. Ada orang-orang yang berkata kepada orang tuanya mungkin, ya bu atau ayah tolong doakan saya supaya saya sukses. Itu baik, tapi kesuksesan itu, keberhasilan itu, perkenanan Tuhan itu urusannya pribadi. Mau sebanyak apapun orang berdoa buat kamu, mau pendeta-pendeta hebat pun kamu titipin doa, Tuhan berurusan secara pribadi dengan engkau.
engkau. Kalau engkau tidak taat, kalau engkau melanggar ketetapan Tuhan, kalau engkau tetap tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan, maaf saudara, engkau tidak akan pernah melihat perkenanan Tuhan itu turun atas hidupmu. Tuhan berurusan pribadi dengan saudara dan saya. Ya, jadi makanya saya selalu mengajarkan, jangan titip doa. Ya, jangan titip harapan-harapanmu pada orang, tapi taruh kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan bilang, ya, Dia tetap menghukum mereka karena ketidaktaatan, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku. Ingat, sehebat apapun engkau mencoba hidup ini, sebanyak apapun orang berdoa, mau engkau ngasih pendeta uang banyak pun, sorry, pendeta tidak bisa tolong saudara. Uangmu tidak akan menyelamatkan engkau. Kembali lagi urusannya pribadimu dengan Tuhan. Apakah engkau taat melakukan perintah Tuhan? Apakah engkau taat melakukan peraturan Tuhan? Atau engkau terus berjalan dengan keinginanmu sendiri dan melakukan dosa? Tuhan bilang, karena mereka tidak taat pada peraturanku, mereka melanggar ketetapanku, bahkan mereka tidak menguduskan hari sabatku. Ya, sabat itu adalah menguduskan Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Saya berdoa biar kita hari-hari ini terus, ya, menjadikan setiap hari itu sabat bagi Tuhan. Artinya apa? Ya, kita mengingat, ya, tentang Tuhan. Setiap hari kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Setiap hari kita hidup mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita mengejar kekudusan, ya, dalam hidup kita. Itu artinya kita memberikan tempat bagi Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Bahkan firman Tuhan berkata, ya, mata mereka tetap tertuju kepada berhala ayah-ayah mereka. Hati-hati saudara, seringkali orang tua kita memberikan kepada kita, ya, nasihat-nasihat banyak, ya, orang tua yang belum bertobat. Lalu mungkin banyak, ya, kalau kamu itu suka begini, kata orang tua suka begini, maka hidupmu diberkati. Nanti di rumahmu kamu taruh kertas ini, nanti kamu taruh barang ini, kamu taruh ini. Itu artinya kita tuh menaruh berhala, ya, ayah-ayah kita dalam rumah kita. Artinya apa? Ya, seringkali kita pakai bahasa menghormati leluhur, tapi seringkali menghormati leluhur pun itu membuat kita melanggar firman. Hati-hati. Yang harus kita hormati nomor satu dalam hidup kita adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Kita hormati orang tua waktu dia masih hidup. Kalau dia udah mati, kita gak bisa lagi menghormati dia. Saudara mau datang ke kuburannya, ngasih bunga, ngasih mobil, ngasih apa, udah gak ada gunanya. Menghormati orang tua waktu dia masih hidup. Caranya bagaimana? Gak usah muluk-muluk janji-janji buat orang tua, nanti kalau saya sudah kaya saya akan melakukan ini bagi mama, bagi papa. Gak usah kebanyakan teori. Waktu mereka masih hidup, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Jangan ceritakan masalahmu pada orang tuamu. Jangan ceritakan pergumulan rumah tanggamu sama orang tuamu. Engkau berantem sama suamimu, kau datang kepada mamamu cerita, "Ma, saya ini ditempeleng suami saya." Itu namanya engkau tidak mengasihi orang tuamu. "Ma, saya ini punya utang, Ma, gak bisa bayar." Akhirnya orang tuamu sedih hatinya, teriris-iris mikirin hidupmu. Itu engkau sudah menyiksa orang tuamu selama dia masih hidup. Kita membahagiakan orang tua gak usah muluk-muluk harus ngasih dia duit deposit atau apa, bukan saudara. Waktu engkau tidak menceritakan masalahmu kepada orang tuamu, itu engkau sudah membahagiakan orang tuamu. Ya, ketika engkau juga punya berkat, engkau berbagi dengan dia. Yang terpenting jangan ceritakan susahmu kepada orang tuamu. Kita mengalami pergumulan dalam rumah tangga, jalani sendiri, gak usah curhat. Ya, saya bersama suami nih mau bersaksi, ketika kami menikah, apakah kita punya banyak masalah? Sering. Apakah kita pernah kekurangan? Sangat. Waktu kita menjalani hidup dan pelayanan, pernah nggak beli susu anak? Pernah. Apakah saya curhat ke orang tua saya? Nggak pernah. Saya tidak pernah menceritakan masalah saya, masalah rumah tangga kami, masalah pergumulan kami kepada orang tua atau kepada mertua. Bertobat nih kalau masih ada di antara saudara yang suka curhat kepada orang tuamu. Seringkali tanpa kita sadari, nggak usah muluk-muluk bahagiakan orang tua itu. Mari, ya, bukan dengan kita menghormati leluhur nih. Alkitab nih berkata, karena ada ayatnya nih saya bacakan buat saudara. Tuhan bilang apa? Mereka tidak menghormati aku, lebih menghormati leluhur mereka, lebih menghormati, ya, berhala ayah-ayah mereka. Ya, sekalipun orang tua kita sudah meninggal, ada banyak orang yang ini, kenapa kamu pasang benda itu di rumah? Saya menghormati orang tua saya. Maaf saudara, menghormati leluhur bukan dengan cara begitu.
menghormati orang tua waktu mereka masih hidup. Karena kalau mereka sudah mati, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kita udah tidak bisa lagi menghormati mereka. Karena itu saya mau kasih tahu buat kita semua hari ini, jangan engkau menghormati leluhur lebih daripada Tuhan. Seringkali dengan alasan menghormati leluhur membuat kita melanggar firman Tuhan. Hormati orang tua waktu mereka masih hidup. Ingat ya, kalau mereka sudah meninggal nggak bisa lagi saudara menghormati mereka. Kalau menghormati orang tua itu apa? Ya jangan ceritakan masalahmu pada orang tuamu. Ceritakan keburukan suami, keburukan istri. Ceritakan masalah utang kepada orang tua. Itu saudara sudah menyiksa mereka selama mereka masih hidup. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ya mari kita itu menceritakan yang baik saja kepada mereka. Selagi mereka masih hidup, ya kita menghormati mereka. Jadi saudara, jangan sampai kita seperti bangsa Israel nih. Tuhan bilang mereka tidak menuruti firman-Ku, malah mereka itu bilang mereka menghormati berhala-berhala ayah-ayah mereka, menghormati leluhur mereka. Masih banyak nih antara kita orang Kristen yang seringkali berkata, ya saya pasang itu karena menghormati leluhur saya, menghormati orang tua saya. Hati-hati ya, jangan sampai itu membawa kita justru melanggar ketetapan Tuhan. Ayat 25, begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Ya, jadi ayat 25 berkata, begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. 26, aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka. Dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya kubuat mereka tertegun agar mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Saudara, ya Tuhan berkata akhirnya pun ya Tuhan itu melakukan yang tidak baik atas mereka. Kenapa? Ya karena kesalahan mereka, karena itu adalah upah. Ya pada awal sejarah Israel, Allah dengan jelas memperingatkan bangsa itu, saudara, tentang konsekuensi dan ketidaktaatan. Jadi ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Ketika bangsa itu enggak taat, ya udah Allah membiarkan mereka mengalami konsekuensi yang sudah dituliskan. Bahwa kalau mereka berjalan dalam firman Tuhan, berkat akan mereka alami. Tapi kalau mereka tidak berjalan dalam ketetapan Tuhan, ya kutuk yang akan mereka alami. Ya karena itu saudara, ya untuk mengingatkan mereka tentang ya bagaimana seriusnya dosa itu akan mempengaruhi hidup mereka. Ya jika Anda hari ini memilih untuk hidup bagi diri sendiri dan terpisah dari Allah, ya Anda mungkin akan mengalami konsekuensi dari apa yang sudah Alkitab tulis dan apa yang hukum-hukum Tuhan tulis. Akan tetapi melalui berbagai konsekuensi itu pun, ya Tuhan masih bisa menarik kembali saudara kalau engkau mau bertobat. Jadi saudara, kuncinya adalah hidup dalam pertobatan, dalam kebenaran dan kekudusan, maka semua yang baik akan kita alami dalam hidup kita. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara, bahwa hanya mengikuti rencana Tuhanlah hidup kita akan berbahagia. Kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menopang kita, hanya Dia. Hanya ketika kita mengikuti ketetapan-ketetapannya, bahwa kita akan mengalami rancangan kebahagiaan di hidup kita. Karena itu biar kita mau terus berkata, kami akan tetap menyembah Engkau Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan sama. Semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ketika kami menuruti peraturan-peraturan-Mu Bapa, maka hidup kami akan mengalami rancangan kebahagiaan itu. Berkati setiap rumah tangga, setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa malam ini. Tuhan, Engkau memberkati para suami menjadi imam, istri menjadi ibu yang takut akan Tuhan, tunduk kepada suami, anak-anak juga hidup takut akan Allah. Biarlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh dengan anugerah, perkenanan-Mu turun atas kehidupan kami. Rencana masa depan anak-anak kami, jodoh mereka di dalam tangan Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, masa depan pekerjaan, studi anak-anak kami Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada satupun rancangan iblis yang boleh terjadi atas kehidupan anak-anak kami. Hanya rencana Tuhan saja kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapa setiap orang tua kami di usia senja mereka, biarlah damai sejahtera Kristus penuh atas hidup mereka. Mereka boleh menjadi orang tua yang menikmati masa tua mereka dalam kekuatan Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga besar kami juga yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang ada dalam sakit penyakit. Mungkin mereka hari ini yang sedang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, di isolasi atau di mana saja. Tuhan tolong sembuhkan, jamah dan lawat. Kami katakan hancurkan segala kuasa penyakit Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa sembuhkan jiwa mereka. Biarlah tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kekecewaan di dalam nama Yesus. Kami berdoa kesembuhan jiwa boleh terjadi sehingga kesembuhan fisik pun boleh terjadi di dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan ekonomi, hutang piutang, masalah-masalah dalam keluarga yang membutuhkan pemulihan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan merokok, yang terikat dengan minuman keras, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, yang terikat dengan kepahitan, kebencian, iri hati. Kami tolak, patahkan, hancurkan semua kuasa yang dari iblis ini di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Tuhan sehingga hidup kami, hati kami penuh damai sejahtera, tidak ada kecemasan, ketakutan dan keterikatan dengan dosa-dosa. Karena kami tahu dosalah yang mencabut damai sejahtera di dalam hidup kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi Bapa. Mereka yang merindukan punya keturunan dalam nama Yesus, segala roh kemandulan kami tolak. Engkau memberkati dengan keturunan ilahi. Bahkan Engkau memberikan juga kesembuhan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya dalam nama Yesus akan ada pemulihan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati TNI, Polri. Tuhan memberkati, berikan kesatuan hati. Bangsa kami Tuhan ada di dalam takut akan Tuhan. Semua pejabat-pejabat yang ada di bangsa ini boleh memiliki roh takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa kesembuhan terjadi bagi Indonesia, kesembuhan mental, kesembuhan dari fisik juga, kesembuhan segala sakit apapun di atas bangsa kami, korupsi, roh cinta uang, kami tolak dalam nama Yesus. Roh terorisme, roh kekacauan, pemberontakan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali buat bangsa kami. Berkati Tuhan tim medis Tuhan yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami berdoa kesembuhan boleh terjadi, kesembuhan massal, tidak ada kematian massal. Kami berdoa yang ada pertobatan massal di atas bangsa kami dalam nama Yesus. Bahkan bangsa-bangsa juga Tuhan jagai dan pelihara. Kami berdoa buat mereka yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, tetap dalam penjagaan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Bapa, kesembuhan massal terjadi dalam nama Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkati Tuhan katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam. Tetaplah bersuka cita.